Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Channel yang berisi tentang konten-konten ringan di jalan, konten-konten santai di jalan. Dan buat teman-teman semua yang udah dukung channel aku ucapin banyak banget terima kasih. Semoga kebaikan hati kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas yang lebih olehnya, amin. Dan buat kalian yang baru nemu channel aku atau baru lihat video aku ucapin selamat datang, selamat menyaksikan. Dan tak lupa aku minta dukungan like, komen, dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, pagi ini aku ada di jalan di mana ini ya, di daerah desa Setu Patok lah. Karena rencananya sih mau jemput anak sekolah, tapi seperti biasa di jalan bypass selalu macet teman-teman ya. Makanya daripada macet-macetan di jalan raya, mending kita ambil jalan pintas lah, sama cari suasana yang berbeda lah dari seperti biasanya. Terus juga di sini lebih lengang, lebih sepi, enak buat jalan-jalan santai sambil jemput anak sekolah teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di depan itu ada semacam terowongan ya, karena di atasnya ini ada tol Kanci yang di atas jembatan ini. Kita lewat bawahnya teman-teman. Jalur ini sih kalau setiap sore hari ramai banget teman-teman ya. Kapan-kapan aku bikin vlognya di sinilah, ketika ngabuburit di daerah sini. Ramai banget, berbeda banget sama waktu pagi hari teman-teman. Karena ketika waktu pagi ini, terutama bulan puasa, mungkin pada berangkat kerja atau aktivitas, atau mungkin masih pada mager di rumah teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang ini lagi ada berita yang lumayan bikin bikin shock juga, terutama di bidang olahraga khususnya bola. Kemarin saya ada lihat berita juga, katanya Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalin teman-teman. Itu sayang banget teman-teman. Karena apa? Itu salah satu ajang ajang atau momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kemampuannya di level internasional teman-teman ya. Karena levelnya udah Piala Dunia teman-teman ya. Sayang banget kalau menurut saya, terlepas dari kontroversi alasannya apa, terlepas dari kenapa dibatalin. Sayang banget sebenarnya. Ya mungkin membuat kecewa seluruh masyarakat Indonesia lah, atau rakyat Indonesia. Karena yang sesuatu yang udah dinanti-nanti, yang udah persiapan dari tahun-tahun kemarin, ternyata harus kandas di tengah jalan teman-teman. Sayang banget. Sedikit yang saya simak dari berita yang kemarin, alasan FIFA buat batalin Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu karena faktor situasi teman-teman ya, situasi keamanan kayak gitu. Terus juga banyak warganet juga ya yang saya lihat atau yang saya dengerin itu menyalahkan ketua PSSI yang baru teman-teman ya, karena gagal dalam menyelenggarakan U20 atau Piala Dunia U20 di Indonesia teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi sih, ini menurut saya pribadi ya, yang gak sewajarnya lah atau gak sepantasnya lah kita menyalahkan ketua PSSI. Karena apa? Dia udah berjuang maksimal, berusaha maksimal, sedangkan titik permasalahannya sebenarnya bukan di ketua PSSI teman-teman ya. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi ya. Kalau pendapat saya pribadi, permasalahannya bukan di ketua umum PSSI ya teman-teman ya. Permasalahannya itu adalah di tingkat daerah teman-teman ya, yang saya simak sedikit-sedikit lah. Karena apa? Sesuai beritanya, itu di Bali aja udah menolak timnas Israel. Ya saya nggak tahu alasan sebenarnya itu apa, terus alasan utamanya ini ya saya nggak tahu apa sih.
itu menolak timnas Israel. Terus yang kedua, aduh jalannya rusak Terus yang kedua itu di Jawa Tengah sendiri teman-teman ya. Yang saya dengar sih wali kota Solo atau anaknya Pak Jokowi sih udah open mempersilahkan seandainya Stadion Manahan Solo dipakai buat laga Piala Dunia U20 teman-teman ya. Tetapi yang saya dengar lagi Pak Ganjarnya menolak lagi kayak gitu teman-temannya. Itu gosip yang saya dengar. Makanya permasalahannya atau tingkat permasalahannya bukan di Ketua Umum PSSI atau di kubu PSSI teman-teman yang banyak warganet atau netizen menyalahkan Ketua Umum PSSI ya. Permasalahannya ya di tingkat daerah. Kalau kepala daerahnya aja udah menolak ya gimana mau digelar teman-teman. Sedangkan di FIFA sendiri yang saya tahu itu tuh punya prinsip tuh kesetaraan gitu loh. Jadi nggak membeda-bedakan. Jadi kalau kayak gitu kan mungkin dari pihak FIFA sendiri juga mempertanyakan keamanannya juga buat tim-tim dari negara-negara lain teman-teman ya. Itu kan bisa dibilang krisis kepercayaan lah. Tapi ya mau gimana lagi ya. Karena Indonesia juga salah satu anggota FIFA ya, mau nggak mau keputusan FIFA ya harus menerima dengan lapang dada, walaupun bikin keputusan FIFA itu bisa bikin masyarakat Indonesia itu kecewa karena membatalkan tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena setahu saya itu level kedua setelah Piala Dunia ya teman-teman ya. Makanya sayang banget, kapan lagi coba Indonesia bisa berajang di laga internasional. Sedangkan dari dulu kita tahu timnas Indonesia aja di setiap ada contohnya lah Piala Dunia aja lah, belum pernah atau susah banget buat nembus di babak kualifikasi teman-teman. Makanya aduh momennya sayang banget. Ya wajar lah mungkin lah masyarakat Indonesia kecewa dengan keputusan FIFA. Tapi ya balik lagi permasalahannya bukan di PSSI. Kalau menurut saya pribadi ini murni apa ya, pendapat saya pribadi ya. Ini murni pendapat saya pribadi, itu bukan di PSSI. Itu permasalahannya di tingkat daerah teman-teman ya. Karena ya mungkin emang masyarakat Indonesia sih terlalu gimana ya, nggak ngerti juga saya juga. Harusnya untuk kepentingan bersama ya kita kesampingan dulu lah masalah AIWO-nya. Yang lainnya, kepentingan yang lainnya. Tujuannya cuma satu, untuk kemajuan dunia olahraga di Indonesia, khususnya cabang sepak bola teman-teman ya. Karena ajang seperti Piala Dunia U20 ini sangat jarang banget gitu loh bisa digelar di Indonesia. Kita udah persiapan udah bertahun-tahun, dari tahun-tahun kemarin maksudnya, mempersiapkan stadion, mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarannya, tapi dengan kesalahan sedikit aja di tingkat daerah semuanya gagal total teman-teman ya. Dan itu sayang banget teman-teman. Makanya tolonglah dari semua pihak, barangkali ada yang nonton channel aku atau nonton video ini, tolonglah kita bahu-membahu bersatu semuanya buat kepentingan bersama, buat kemajuan bersama untuk Indonesia teman-teman. Udah ajang di depan mata bisa gagal ya, kedepannya mungkin buat pelajaran buat kita semua lah, biar atau untuk jadi yang lebih baik lagi teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Makanya sayang banget kalau menurut saya, tapi ya mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur, palu udah diketok, jadi ya sudah, mungkin belum rezekinya lah kata orang Jawa sih. Oke teman-teman, kita masih lanjutkan perjalanan lagi ke arah Perumnas. Ini nyampe dari mana nih? Ini nyampe Jalan Pamengkang, Cirebon. Jalannya sudah
dicor, kita bukan aspal lagi. Udah mulai bagus lah tersoranya, udah mulai ramai juga, nggak kayak tadi masih lenggang. Walaupun tadi di daerah mana tadi ya, mau masuk Pamengkang mungkin ya, itu jalannya banyak lubang. Sekarang di sini udah cor-coran semua teman-teman ya, udah enak lah. Jalan Raya Pamengkang Mustika. Ini udah mulai habis cor-corannya nih, mulai lagi nih. Aduh, lumayan rusak. Oke, kita lanjutkan lagi. Wow. Jalannya gelombang-gelombang, banyak lubang. Mungkin wajar sih ya, menurut orang-orang, karena musim hujan. Oke, kita ambil yang ke kanan. Aduh, di sebelah kanan kita ini, di depan itu, sebelah kanan itu pintu masuk Citraland yang dulu pernah saya bikin konten. Kelihatan sedikit mungkin di kamera. Oke, kita masih lurus karena mau ke daerah Galunggung, jemput anak sekolah teman-teman ya. Oke, kita buka gas sedikit. Di depan ada lampu merah, kita ambil ke sebelah kiri teman-teman, ke arah masuk ke daerah Galunggung. Hati-hati, di sini sering terjadi kecelakaan. Oke, kita udah masuk di daerah Galunggung. Galunggung 3. Kita masih lurus. Oke teman-teman, jika kalian punya saran atau punya masukan buat channel aku, sekali lagi aku tekanin, jangan sungkan untuk coret-coret di kolom komentar teman-teman ya, karena masukan dari teman-teman itu sangat berharga buat aku untuk kelanjutan channel aku, untuk lebih baiknya lagi channel aku di depannya. Mangga coret-coret di kolom komentar. Dan jika kalian suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Dan mungkin cukup sampai di sini aja vlog ringan dari aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.